perkara yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kamalatun nafsi biriyadatil ilmi. Jadi kemuliaan diri untuk meriyadhahkan ilmu. Jadi melatih ilmu. Jadi ilmu itu harus dilatih. Ada riyadhah ilmu. Jadi ini kan olahraga, olah jiwa. Nah ini olah ilmu. Orang kalau olahraga kelihatan fisiknya segar bugar. Oke, kalau orang fitness kayak gitu, gagah. ini udah beda. Orang kalau yang gemar silat atau gemar olahraga apa, dengan yang lain itu udah beda, nafasnya beda, gimana beda. Begitu juga olah jiwa. Ketika orang itu sudah mengolah jiwa, maka jiwanya ini insya Allah dengan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwanya tenang. Setidak-tidaknya kagak gegabah. Dia dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu upaya seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala biriyadhatil ilmi, dengan riyadhah ilmu. Jadi olah ilmu. Jadi ilmu pengetahuan ilal akhlaqil hamidati, menuju akhlak yang terpuji. Wa tanzihiha bil adabis saniyah al mufidah, membersihkan akhlak-akhlak bil adabi, dengan adab as-saniyati yang maha tinggi, al-mufidati yang berfaedah. Biriyadatil aqliyah, dengan riyadhah akal, al-hasanati yang baik, as-sarirah. Wa hiya thalathatu asya'. Upaya seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam. Ini nih 3 macam ini olah riyadhahnya ini yang harus kita tingkatkan. Awaluha, yang pertama, ziyadatul ma'rifati bil ilmi wat taqwa. Yang pertama, tambahnya ma'rifat bil ilmi, dengan ilmu, wat taqwa, dan takwa. Orang kalau ingin ma'rifat kepada Allah, mengenal lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu harus kudu tambah ilmunya. Jadi kagak ada ceritanya orang-orang yang dekat kepada Allah seperti ayat yang tadi saya baca itu tadi. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hamba yang takut kepada Allah, ulama, jamul alim, orang yang alim, orang yang dikasih paham sama Allah, orang yang dikasih ngerti sama Allah. Makanya kalau orang yang pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kudu tambahnya ilmu. Harus kudu tambah ilmu. Bukan hanya cuma tambah ilmu, tapi wat taqwa, dan ketakwaan. Makanya banyak orang-orang yang dapatin ilmu, tapi ilmunya itu tidak bisa menghantarkan dia untuk takut kepada Allah. Makanya bahasanya innama yakhsha. Ya kan? Yakhsha ini adalah membuat seorang hamba menjadi takut kepada Tuhannya. Jadi ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya, yang mendorong dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tambahnya ma'rifat itu dengan ilmu. Jadi al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Saat ini termasuk salah satu daripada upaya untuk menambahkan ma'rifat dengan ilmu dan takwa. Satu. Ini kita jabarin lagi. Yang kedua,
Perkara yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-hurriyatu birriki syahwati wal hawa. Al-hurriyatu memerdekakan birriki syahwati daripada tipis atau lembutnya syahwat, wal hawa dan hawa nafsu. Ini upaya yang kedua. Bagaimana kita umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka upaya yang kedua adalah merdekakan ini diri kita. Dari apa? Dari rifis syahwat, dari lembut tipis-tipisnya syahwat. Hubbus syahwatu minan nisa wal banin, umpamanya dua aja dah. Di dunia ini yang menggiurkan, ya, yang membuat manusia banyak yang suka dan hasrat adalah apa? Satu, perempuan, wanita. Nah, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus merdekakan diri kita dari belenggu perangkap wanita. Ada nggak ini suami atau istri? Insyaallah. Makanya ini kalau orang itu sudah dikendalikan perempuan, repot urusannya. Ya, bisa jadi rusak itu urusannya. Karena apa? Karena urusannya dikendalikan sama perempuan. Ya tentunya perempuan yang tidak baik. Kalau perempuannya yang baik itu perempuan yang bisa nolong. Alhamdulillah di taatillah. Jadi perempuan ini sangat luar biasa ya. Jadi di sisi lain punya potensi yang luar biasa untuk kebaikan, ada juga potensi untuk menjerumuskan diri kita. Makanya kita harus adil. Jangan sampai itu seperti rokok itu yang disebutin cuma rokok bisa menyebabkan kematian, kanker dan lain sebagainya. Tapi manfaat rokok ditulis nggak itu, Pak? Kalau ditulis, Ustaz ngerokok lain. Iya, kagak ditulis. Bisa tanya. Iya, kagak ditulis. Nah, begitu juga orang kalau pengen taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sambung seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sambungnya ayat yang setiap hari kita baca dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kepada diri. Jadi kita ibadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau giliran kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini yang perlu, ini yang butuh ya Allah. Sehingga al-hurriyah min riqis syahwa, untuk memerdekakan diri daripada syahwat, belenggu syahwat inilah jangan sampai ya kan, jangan sampai menjadi salah satu hijab penghalang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena syahwat yang tidak baik. Makanya berapa banyak orang-orang tidak ada kemampuan untuk mengatasi masalah wanita, masalah anak. Ini jadi rusak. Orang baik, orang sukses terlihat di antaranya apa? Istri dan anaknya. Makanya ini harus kita waspada. Walaupun kita punya karir, walaupun kita punya kemampuan, tapi ujung-ujungnya kita kembali ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu intinya. Kalau orang itu benar-benar mengatasnamakan dia taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kagak berkunjung kepada dirinya ku anfusakum wa ahlikum naro, maka kita sedih. Ya. Jadi jangan sampai hidup kita itu cuma pamer. Ya, pamer di luar sana. Tapi istri dan anaknya kagak pernah diurusi. Itu syahwatnya di antara syahwat-syahwat yang lain nanti diterusin. Nah, yang kedua, merdekakan diri kita ini dengan hawa. Jadi hawa nafsu. Artinya apa?
Keinginan-keinginan daripada hawa nafsu inilah yang bisa menjadi salah satu sekat antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Hawa nafsu jadikan Tuhan, menjadi sesembahan, nurut aja. Pamannya nih, hawa nafsu pengen tidur nih, hidupnya suka tidur. Kayak ulat dumung, tahu ulat dumung nggak? Iya. Jadi ulat dumung itu kalau habis makan gitu gimana? Ngantuk. Udah, makanya ikutnya makan, tidur, suruh kerja malas dan lain sebagainya. Lah itu sebenarnya apa? Hawa nafsunya diturutin jadiin sesembahan. Karena itu kita bebaskan itu semuanya dalam diri kita ini. Ya Allah. Jadi hawa-hawa yang tidak baik harus dibebaskan dalam diri kita. Insya Allah kita semakin nanti akan taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Itu dua. Ats-tsalitsatu yang ketiga, upaya seorang hamba untuk sambung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, pembersihan diri, bitakhallufi bi akhlaqil maula, dengan akhlak ketuhanan. Ya, dengan akhlak ketuhanan. Nah, tiga-tiganya ini, fa inna asyrafal ma'rifati, maka sesungguhnya kemuliaan ma'rifat itu ma'rifatullahi, ma'rifat kepada Allah, bi asma'ihi wa sifatihi, dengan asmanya Allah, wa sifatihi, dan sifatnya Allah. Sifatnya Allah. Nah, kita pengen taqarruban ila Allah. Bagaimana ma'rifatnya? Adalah ma'rifat bi asma'ihi, dengan asmanya. Mulai dari ibadah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Jadi ma'rifat kita ini dengan asma ini. Bagaimana dalam kehidupan ini kita bisa mengamalkan ya Rahman, ya Rahim. Kasih sayang kita ini harus tampakkan mobil khusus terhadap diri kita sendiri. Nah, itu berarti apa? Menambahkan kemakrifatan kita kepada Allah melalui akhlak. Akhlakul maula. Itu asma. Itu ditingkatkan sendiri. Seperti ya Kudus, Allah yang Maha Suci. Bagaimana kita ini bisa membersihkan diri, mensucikan diri daripada perbuatan yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, pendengaran yang tidak baik, terus yang tidak baik, yang negatif itu bersih. Itu caranya ma'rifat kepada Allah dengan asmanya. Nah, sekarang ini yang disila. Kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemanya nih, ya Nafi, ya Allah. Siapa yang memberi manfaat? Dia. Yang membahayakan hakikatnya siapa? Adalah Dia. Allah Subhanahu wa taala yang pemberi manfaat dan bisa memberikan madarat. Itu hakikatnya. Nah, bagaimana kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu kita tertuju kepadanya. Contoh yang jelek momennya. Wa ma hum bidzarina bihi min ahadin illa biiznillah. Jadi orang-orang yang jahat, yang dianggap jahat, apa itu setan atau sihir, tenung dan lain sebagainya, kagak ada yang mampu memberikan madarat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Izin Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Di kita harus apa? Harus benar-benar ma'rifat kepada Allah yang dianggap baik, yang dianggap buruk. Itu hakikatnya adalah berawal dari Dia. Masya Allah.
Ini kadang-kadang kagak terlalu kita ini. Umpamanya nih teman kita ini lagi hilaf, udah sering salahin dulu. Ya jangan salahin, terlalu menyalahkan itu jangan. Ya cukup aja salah. Anda salah, nyadarin, ya udah sekarang punya itikat baik nggak untuk memperbaikinya? Udah selesai. Sekarang ini kan umpamanya beberapa masalah ya, membuat situasi dan kondisinya ini tidak kondusif. Nah pertanyaannya, kita punya visi dan misi. Agar supaya visi dan misi kita ini berjalan lancar, maka kita harus kembali kepada niat awal. Ya udah cukup begitu aja. Ini kadang-kadang kan masuk ke hati, jengkel, marah kayak begini, udah sampai dendam. Nah ini yang harus apa? Harus diperbaiki karena kita belajar tentang kemakrifatan. Jadi hakikatnya dia adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alam semesta ini terjadi itu semuanya jadi pelajaran. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang kau ciptakan ini semuanya, yang nampak ini semuanya ya Allah, kagak ada yang sia-sia. Semuanya manfaat. Tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Kasih musim panas, alhamdulillah. Hujan, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah terus saja. Itu namanya apa? Ma'rifat bi asma'ihi, dengan asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat kita kepada sifat-sifatnya Allah. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrahi, irada. Nah, kita makrifat kepada Allah dengan sifatnya. Contoh tadi Allah itu wujud. Allah wujud ada enggak? Ada. Jadi, ada enggak? Kalau nanyakin ada enggak? Ada. Bilang ada. Kadang-kadang ditanya, masih ingat gak pertanyaan dulu? Aina Allah, di mana Allah? Masih ingat dulu? Masih, Ustaz. Laisa bimakanin. Allah itu tidak butuh tempat. Wala yamurru alaihi zaman. Allah itu juga tidak butuh yang namanya waktu dan masa. Allah itu kayak begitu. Ditanya lagi, aina Allah? Di mana Allah? Katanya ada. Au fis sama au fil ard, di langit atau bumi, fi qulubi ibadihil mu'minin, di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Orang yang hatinya punya imanlah yang bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah di dalam hati, ini kecil banget. Allah tidak bertempat, tapi dengan hati itulah orang itu bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makrifatnya dengan sifatnya. Allah wujud, qidam, baqa. Nah, itu nanti diterusin. Yang kedua, Waalaikumsalam. wa asyraful hurriyah al-khuruju an ru'yatin nafsi wa da'waha bil kulliyah. Salah satu upaya seorang hamba agar supaya sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadi kan tambahnya makrifat dengan ilmu dan takwa. Maka kalau ingin tambahnya ilmu dan takwa, maka makrifatnya adalah makrifat asma wa sifat. Terusin sendiri. Nah yang kedua nih, hurriyah min rikis syahwa wal hawa. Kita harus memerdekakan diri daripada lembut-lembutnya syahwat dan hawa. Saya ulangi karena ini Pak Hendro baru datang yang gini, biar nanti nyambung. Ya kan? Kita harus memerdekakan diri daripada lembutnya syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati min nisa wal banin. Pokoknya begitu aja, dua aja dulu. Ya kan? Yang bisa menghiurkan manusia itu diantaranya adalah masalah perempuan dan anak. Itu gara-gara perempuan, istri dan anak, kira-kira gimana? Itu luar biasa maksimalnya. Nah, janganlah sampai kedua-duanya ini adalah menjadi penghalang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jadikanlah dua-duanya ini adalah potensi besar untuk menggapai keridhoannya. Jadi kan
tinggal ini mau kanan, ashabul yamin, ashabul shimal. Mau dibelokkan ke kanan atau ke kiri ya tergantung kita. Nah, kemudian wal hawa dan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Ternyata sesembahan manusia itu bukan Allah, tapi dia menyembah apa? Hawa nafsunya. Pengen makan, pengen tidur, pengen ke sana ini, pengen diturutin aja kayak begitu. Jadi ternyata hidup ini hanya cuma nurutin hawa, bukan nurutin Allah. Nah, bagaimana agar supaya nurutin Allah juga ngikutin hawa, melalui hawa itu sendiri? Yaitu harus kudu diikat dengan bihusnin niyah, dengan baiknya niat. Contoh kayak begini, orang pengen hasrat, ingin menikmati daripada kenikmatan daripada indahnya Allah ciptakan perempuan. Gimana udah nikah belum? Belum. Senyum aja dia nih. Ada suka cewek ya? Nah kalau hidupnya pacaran dulu kayak begini, berdua dulu kayak begitu, indah nggak? Indah. Asik nggak? Asik. Tapi supaya nanti ini tidak dikatakan ngikutin hawa menjadi sesembahnya, maka harus kudu diikat dengan nikah, dihalalkan dengan akad nikah itu supaya hawanya jadi jina, supaya hawanya jadi jina. Jadi tertib gitu. Begitu juga makan, hidupnya makan, begitu juga apa makan, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa asyrafu qurriyati al-khuruj an nuryatin nafsi wa da'waha bil kulliyah. Jadi kemuliaan untuk memerdekakan diri itu dari syahwat dan hawa itu adalah al-khuruj an nuryatin nafsi. Harus keluar daripada melihat diri. Jadi harus keluarin wa da'waha, dan ajakan atau seruan diri itu bil kulliyati dengan sempurna. Jadi kalau kita ngajak begini, kendalikan semuanya. Innamal a'malu binniyat. Benar kita itu pengen makan, tapi jangan sampai makan ini hanya cuman nuruti nafsu seperti binatang. Binatang makan, kita juga makan. Binatang tidur, kita juga tidur. Binatang kabur, kita juga begitu. Jangan sampai itu. Makanya harus al-khuruj ar-ru'yati nafsi, keluar daripada diri supaya membedakan antara diri kita ini manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kagak mau menjaga ini, tsumma radadnahu asfala safilin. Ulaika kal an'am. Akhirnya jadi binatang walaupun bentuknya adalah manusia. Makanya kalau orang itu pengen takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, nyambung seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khuruj an ru'yatin nafsi wa da'waha bil kulliyah. Ajakan itu harus dicegah semuanya, alihkan semuanya ini tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gini. Terus yang ketiga tadi, tazkiyatun nafsi bitakhalluqi bi akhlaqil maula. Jadi membersihkan diri, membersihkan jiwa dengan akhlak. Jadi akhlak ketuhanan. Jadi keren ini kalau akhlak ketuhanan. Diadabin dengan adab hasanin yang baik, aqlan wa syar'an, secara akal dan secara syariat. Orang kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan diri ini harus disertai dengan akhlak yang baik, baik secara akal maupun syariat. Contoh begini. Ketika orang itu hendak mendirikan ibadah sholat, maka akhlaknya orang yang akan mendirikan ibadah sholat, ini akhlak, ini berarti adab tata kramanya. Bagaimana? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Posisikan dirimu, dadamu menghadap ke Masjidil Haram, Ka'bah dulu. Ini adab, diatur.
setelah dadamu ini benar-benar menghadap ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah Baitullah. Makanya kalau ditanya di kajian ilmu tasawuf kan ya, Ka'bahmu di mana? Ka'bahnya di mana? Pak Dede? Di Makkah. Jadi kalau kita artikan Ka'bah kita itu di Makkah, jauh benar. Makanya kagak bisa khusyuk sholatnya. Kagak bisa khusyuk sholatnya. Yaudah biarin dada kita aja fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Cukup dada kita ini menghadap ke Masjidil Haram. Ditanya orang-orang thariqah, ya kan? Ka'bah kita di mana? Al-Ka'bah, Al-Qalbu, Baitullah. Hati adalah Baitullah, itu Ka'bah. Loh, udah mulai dekat. Orang Toreko, Ka'bahnya mulai dekat. Di mana? Di dalam hatinya sendiri. Makanya ketika waktu kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadapkanlah hatimu sendiri. Menghadaplah kepada hati nuranimu sendiri. Kalau masih kacau kayak gini, nanti bilang menghadap. Udah, ya kan? Makanya apa? Aduh huduril qalbi, hadirkan hati. Ya Allah, hadir ya Allah. Gitu dihadirin dulu kayak begini. Jangan langsung kayak begini, langsung Allah. Nah, itu berarti belum hadir, belum konsentrasi, belum fokus, udah langsung Allahu Akbar. Tar dulu, ini adab namanya ini. Pengen untuk taqarruban ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngadepnya sama siapa? Sama qalbunya sendiri. Kondisikan posisi pikiran kita, ya kan? Hati kita ini benar-benar tertuju pengen menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah mulai konsentrasi, udah tenang, udah hening. Nah, orang-orang yang makrifat, ya kan, kiblatnya di mana? Kiblatnya adalah Rabbul Ka'bah. Tuhannya Ka'bah. Ya, Tuhannya yang membuat Ka'bah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngadepnya adalah kepada Allah. Nah, ini kalau ngadep kepada Allah ini maksudnya bagaimana? Yaitu karena ilmunya adalah ilmu kenabian, ilmu kemakrifatan. Jadi mohon maaf, jadi kagak bisa terus disampaikan kayak begini. Terus prakteknya kayak apa kayak begini? Itu sanadnya ilmu. Jadi dari gurunya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah cukup dua kayak begitu udah cakep, ya. Kalau yang satu kayak begini nih garis merah. Jadi mohon maaf ini garis merah. Artinya apa? Saya gak bisa nyampein. Cuman ngasih gambaran. Nuh, kalau pengen kepala merah, kalau pengen sana, lu udah ada nih. Jalan sendiri nanti. Makanya ditunggu ini Pak Indra ya. Kapan kepala merah gitu. Masya Allah, nanti diurusin. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya apa? Akhlak. Kita pengen menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dulu berakhlak. Nah, salah satu akhlak yang baik, adab yang baik, akhlak secara akal. Nah, itu orang syariat itu sudah benar-benar mengadakan hubungan baik antara imam dan makmum. Contoh, makmum umpamanya itu, kamu mau sholat berjamaah, iya. Ya udah, kalau kamu mau sholat jamaah, ketentuan orang yang jadi makmum, satu, harus melihat imamnya. Ada nggak kamu imamnya di depan? Oh ada, saya lihat ini. Gerak-gerik imam harus kudu dilihat. Di waktunya berdiri, waktunya rukuk, waktunya i'tidal, waktunya sujud, waktunya duduk, harus kudu melihat. Yang kedua, makmum harus kudu dengerin itu bacaan imam. Jangan sampai makmum ini kagak mau dengerin bacaan imam. Ya. Dua. Belum ada. Ketiga, makmum harus benar-benar menyaksikan kondisi imam ini, kondisi yang baik. Ya. Ini kalau kondisinya kagak baik bagaimana? Mulai daripada satu kesucian badannya suci apa kagak, harus kudu tahu. Ya kan?
Kira-kira suci pakaiannya apa kagak? Suci tempat sujudnya apa tidak? Itu kalau kagak beres, nah berarti makmum tidak wajib ngikutin imam. Nah itu adab secara akliyah. Jadi dipakai. Ini secara akal bisa dipahami. Ini kalau kagak dipahami repot. Cuman ngikut-ngikut doang kayak begini nih kan, secara akal kagak nyambung, nah repot. Nah, secara syariat itu kan akal aja banget. Secara syariat ketentuan itu harus kudu benar-benar tertib. Contoh, seorang imam baca suratul Fatihah, barang siapa yang merubah satu huruf adalah daripada Fatihah atau menghilangkan satu huruf daripada Fatihah, maka batal salatnya. Semuanya dirubah. Ain dibaca alif, alamin dibaca alamin, batal salatnya. Alamin itu ada alifnya, satu harokat, dua ketukan. Satu alif, dua harokat, dua ketukan. Nah itu tidak dipanjangkan. Rabbil alamin, umpamanya, batal sholatnya. Yang matobi'i itu satu alif, dua ketukan. Kalau kagak dibaca itu dengan tertib, itu bisa menyebabkan sholat itu jadi batal. Orang difasol, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman, itu matobi'i harus kudu wajib. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Dan kalau kagak diwasolkan kayak begitu, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, batal sholatnya. Itu kan udah saya baca. Iya, kamu ketentuannya kagak pas. Kalau ketentuannya wasol harus disambung, dihidupkan itu huruf akhirnya. Kalau ketentuannya itu wakof, kalian harus tarik nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin, titik. Ar-rahmanir rahim, tarik nafas. Ya ini kagak Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, iya kan nasta'in. Lah kalau kayak begitu kan batal salat tuh, batal salat. Nafas. Ekspres. Gak diterima sholatnya. Gak diterima sholatnya berarti ya? Gak terima nih namanya batal. Allah mah nggak, saya malaikat mah ketawa aja, Allah mah senang gitu kan kita sujud ke kita. Ini saya mulai dari yang syariat yang zahir ya. Ini syariat yang zahir dulu kayak begitu tuh. Jangan menginjak kayak begitu yang ini, masya Allah. Ini nih kalau udah gak usah sholat gitu pikirannya. Ibadah amat sholat ya. Ini termasuk adab. Ini termasuk adab. Jadi ketentuan wasol, ketentuan wakaf itu harus kudu di enggak repot. Kalau kemarin nggak tahu nggak apa-apa. Oh, kan nggak tahu, mereka udah tahu ya. Sekarang nggak tahu nggak boleh. Imam tetap soal DKM sama apa ya? Nah itu baru apa? Baru orang-orang yang mendirikan ibadah sholat, sholatnya sholat apa? Syariat. Harus kudu ditegakkan gitu ucapannya, perbuatannya tegakkan. Nah sekarang akhlaknya orang-orang tasawuf. Nah kalau orang syariat adalah bifikrihi, dengan perbuatan atau yaf'alu, dengan berbuat. Kalau udah berucap ya berucap, kalau ucapannya udah bagus selesai, kalau gerakannya udah bagus udah selesai. Tapi kalau orang-orang tarekat adalah yaqsudu, dia punya tujuan. Ya. Berarti kalau belum ada tujuan, berarti belum berakhlak. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Kalau kagak ada tujuan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Seperti orang mabuk. Kita mau orang mabuk kan begitu kan, ngoceh ngono kayak begini, kagak paham kan maksudnya, kagak ngerti itu artinya. Kayak burung beo. Kayak burung beo gitu. Bisa, alhamdulillah, assalamualaikum, kagak ngerti apa yang diucap. Makanya orang-orang alim tariqah adalah biqasdin dengan tujuan. Ya kan? Ada tujuan kayak begini. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu sangat luar biasa, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah itu maha baik. Maka ketika waktu kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, kebaikan Allah itu tertuju kepada diri kita. Ya Allah, sungguh luar biasa, Allah itu maha kasih sayang. Sayang benar sama kita. Masya Allah, kasih benar sama kita, ya Allah. Nah itu harus kudu dihadirkan. Jadi kalau kagak dihadirin kayak begitu lah, berarti apa? Belum kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena lagi gitu. Iya kan? Ya Allah. Nah, orang-orang yang hakikat antasyhada, dia menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan dirinya dan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk akhlak. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Sekali lagi nih. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Apa yang dipersembahkan? Contoh kayak begitu. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang kita persembahkan. Itu harus kudu jelas. Umpamanya nih datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa yang datang? Oh si fulan bin fulan. Mau nemuin siapa? Si fulan bin fulan. Terus maksud tujuannya apa? Ini Pak, saya nyampein amanah. Ini yang saya bawa kemarin. Oh jelas nggak ini? Yang datang jelas, yang didatangin juga jelas. Amanahnya apa? Lu ngasih air. Nah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyembah siapa, yang disembah siapa, yang kita persembahkan apa. Ini persembahan ini. Dan kalau kita lagi salat, apa yang disebut persembahkan? Masya Allah. Ini salah satu kajian untuk olah agar supaya benar-benar tambahnya iman, tambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan santai-santai ya, mau yang bertanya monggo silakan. Yang gak puasa minum. Terus saya bertanya sebagai katanya ilmu makrifat itu kalau udah menguasai ilmu itu gak usah sholat lagi ya, karena dia orang punya ilmu itu